Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan dan manajemen piutang yang beranggotakan saya Mia Ardi, Indri Adinda, dan Esti Nurul. 1. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan yang baik merupakan kunci keberhasilan setiap perusahaan. Persediaan dalam proses atau persediaan dalam perpindahan adalah persediaan antara berbagai tahap produksi atau penyimpanan. Tujuan kebijakan persediaan perlu dilakukan oleh manajer. 1. Dapat menjamin kelancaran perusahaan. 2. Dapat dijangkau oleh dana yang tersedia. 3. Dapat dicapai jumlah pembelian optimal. Faktor-faktor besarnya persediaan, khususnya bahan baku. 1. Lead time, yaitu lamanya masa tunggu bahan yang dipesan datang. 2. Frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. 3. Jumlah dana yang tersedia. 4. Daya tahan bahan. Economical order quantity adalah jumlah bahan yang dapat dibeli dengan biaya persediaan yang minimal atau sering disebut jumlah pesanan bahan yang optimal. Biaya yang dipertimbangkan dalam pengelolaan persediaan bahan. 1. Biaya pesan atau ordering cost, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang meliputi A. Biaya selama proses pemesanan. B. Biaya pengiriman permintaan. C. Biaya penerimaan bahan. D. Biaya penempatan bahan ke dalam gudang. E. Biaya proses pembayaran. Rumus dari biaya pesan, yaitu R per Q kali O atau R per Q dikali S. R yaitu jumlah bahan yang dibutuhkan selama periode tertentu. Q yaitu jumlah kuantitas barang. O atau S yaitu biaya pemesanan. 2. Biaya simpan atau carrying cost, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses penyimpanan suatu barang yang dibeli, meliputi biaya sewa gudang, biaya pemeliharaan bahan gudang, biaya modal yang diperlukan untuk investasi barang yang disimpan, biaya asuransi, biaya keusangan barang. Rumus biaya dari biaya simpan, Q per 2 dikali C. Reorder point atau titik pesanan kembali adalah saat harus diadakan pesanan lagi sehingga penerimaan bahan yang dipesan tepat pada waktu persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Dua faktor yang menentukan reorder point. 1. Penggunaan bahan selama lead time, yaitu masa tunggu sejak pesanan barang atau bahan dilakukan sampai bahan tiba di perusahaan. 2. Safety stock adalah persediaan minimal yang ada dalam perusahaan untuk mencari reorder point, yaitu kebutuhan safety stock ditambah kebutuhan lead time. Contoh, kebutuhan bahan PT Sentosa selama 1 tahun yaitu sebesar 480.000 unit dengan harga per unitnya yaitu Rp10. Biaya pesan atau ordering cost setiap kali pesan yaitu sebesar Rp60.000. Biaya simpan atau carrying cost sebesar 40% dari nilai rata-rata, persediaan safety stock sebesar 30.000 unit, dan waktu tunggu atau lead time selama setengah bulan. Dari data tersebut, hitunglah economical order quantity, dan yang kedua yaitu hitunglah reorder point. Penyelesaiannya yaitu 1. Menghitung besarnya economical order quantity. EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S dibagi P kali I.
EOQ sama dengan akar 2 kali 480.000 dikali 60.000 dibagi 10 kali 40% sama dengan akar 57.600.000.000 sehingga dapat dihasilkan yaitu 120.000 unit. 2. Menghitung ROP atau reorder point. Penggunaan 1 tahun 480.000 unit yaitu penggunaan per bulannya sebesar 40.000 unit. Penggunaan selama lead time atau setengah bulan sama dengan setengah kali 40.000 unit sama dengan 20.000 unit. Reorder point atau ROP sama dengan safety stock ditambah penggunaan selama lead time sama dengan 30.000 unit ditambah dengan 20.000 unit sama dengan 50.000 unit. Jadi pemesanan kembali dilakukan ketika persediaan tinggal 50.000 unit. Manajemen piutang. Manajemen piutang. Piutang dagang merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan atau pembeli atau pihak lain yang membeli produk perusahaan. Manajemen piutang merupakan pengelolaan piutang agar kebijakan kredit mencapai optimal. Maksudnya yaitu agar tercapainya keseimbangan antara biaya yang diakibatkan oleh kebijakan kredit dengan manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Penentuan besarnya piutang. Besarnya investasi piutang yang muncul di perusahaan ditentukan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, besarnya persentase penjualan kredit terhadap penjualan total. Yang kedua, yaitu kebijakan penjualan kredit dan jangka waktu pengumpulan piutang. Cepat lambatnya piutang dapat dikumpulkan juga dipengaruhi oleh kualitas pelanggan, baik kualitas kemampuan perusahaan pelanggan maupun kualitas karakter pelanggan. Informasi kualitas pelanggan diperoleh dari laporan keuangan, operasi perusahaan, dan asosiasi pedagang. Piutang yang timbul karena penjualan kredit akan menentukan besarnya tingkat perputaran piutang. Perputaran piutang adalah periode terkaitnya piutang sejak terjadinya piutang tersebut sampai piutang tersebut dapat ditagih dalam bentuk uang kas dan akhirnya dapat dibelikan kembali menjadi persediaan dan dijual secara kredit yang menjadi piutang kembali. Selanjutnya yaitu tingkat perputaran piutang dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Rata-rata piutang sama dengan piutang awal ditambah piutang akhir, kemudian dibagi 2. Perputaran piutang sama dengan penjualan atau pendapatan dibagi dengan rata-rata piutang. Pengelolaan pengumpulan piutang. Pengelolaan pengumpulan piutang perlu melihat bagaimana prosedur yang digunakan untuk menagih piutang. Perjanjian yang tertera pada jual beli juga harus ditetapkan secara jelas dan rinci. Ada 2 cara dalam pengelolaan pengumpulan piutang, yaitu 1. Pengumpulan piutang untuk penjualan yang tidak berdiskon, kebijakan kredit yang optimal, yaitu keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dalam pemberian kredit tergantung pada kondisi masing-masing perusahaan. Perusahaan harus memantau secara teratur jangka waktu pengumpulan piutang dan skedul umur piutang masing-masing debitur. Yang kedua, pengumpulan piutang untuk penjualan yang berdiskon. Untuk meningkatkan penjualan perusahaan sering memberikan diskon kepada pembeli yang mampu membayar pada periode waktu yang ditentukan. Ada keuntungan adanya diskon. Yang pertama, dapat memperbanyak pembeli, dan yang kedua yaitu memperpendek penagihan piutang. Selanjutnya yaitu contoh dari penjualan kredit tanpa diskon. Suatu perusahaan melakukan kebijakan kredit atas penjualan barang dagangannya. Tahun 2012, perusahaan menetapkan penjualan kredit sebesar 60% dari total penjualan dengan jangka waktu kredit 4 bulan. Dari kredit tersebut, pembeli harus mengangsur hutangnya dengan ketentuan masing-masing 30% di bulan ke-1 dan ke-2, dan sebesar 20% di bulan ke-3 dan ke-4. Penjualan kredit yang direncanakan selama 3 bulan pertama pada tahun 2012 sebagai berikut.
Pada bulan Januari, penjualan totalnya yaitu sebesar 5 juta, dengan penjualan tunai sebesar 2 juta dan penjualan kredit sebesar 3 juta. Pada bulan Februari, penjualan total sebesar 5 juta, penjualan tunai sebesar 2 juta, dan penjualan kredit sebesar 3 juta. Pada bulan Maret, penjualan totalnya sebesar 6 juta, penjualan tunainya sebesar 2.400.000 dan penjualan kreditnya sebesar 3.600.000. Rencana pengumpulan piutang bulan Januari sampai dengan Maret yaitu pada bulan Januari penjualan kreditnya sebesar 3 juta, sehingga bulan pengumpulan pada bulan Januari sebesar 0, pada bulan Februari sebesar 900.000, pada bulan Maret sebesar 900.000, pada bulan April sebesar 600.000, dan pada bulan Mei sebesar 600.000, dan juga pada bulan Juni sebesar 0. Pada bulan Februari penjualan kreditnya yaitu 3 juta, dengan bulan pengumpulan pada bulan Januari sebesar 0, pada bulan Februari sebesar 0, pada bulan pengumpulan Maret sebesar 900.000, pada bulan pengumpulan April 900.000, pada bulan Mei sebesar 600.000, pada bulan Juni sebesar 600.000. Bulan Maret penjualan kreditnya yaitu sebesar 3.600.000, sehingga bulan pengumpulan pada bulan Januari sebesar 0, pada bulan Februari sebesar 0, pada bulan Maret sebesar 0, pada bulan April sebesar 1.080.000, pada bulan Mei sebesar 1.080.000, pada bulan Juni yaitu sebesar 720.000, sehingga dapat diambil jumlah yaitu penjualan kreditnya sebesar 9.600.000, bulan Januarinya sebesar 0, bulan pengumpulan Februari sebesar 900.000, bulan pengumpulan Maret sebesar 1.800.000, bulan pengumpulan April sebesar 2.580.000, bulan pengumpulan Mei yaitu sebesar 2.280.000, dan bulan pengumpulan Juni sebesar 1.320.000. Perhitungannya didapat dari bulan Januari sebesar 3 juta, bulan 1 Februari dan bulan 2 Maret yaitu 30% dikali dengan 3 juta sama dengan 900.000, pada bulan 3 yaitu April dan 4 yaitu Mei sama dengan 20% dikali 3 juta sama dengan 600.000. Perhitungan ini berlaku untuk perhitungan bulan berikutnya. Selanjutnya yaitu contoh dari pengumpulan piutang melalui penjualan kredit dengan diskon. Apabila suatu perusahaan melakukan kebijakan kredit atas penjualan barang dagangannya dengan termin 5/20 net 120 hari, tahun 2012 perusahaan menetapkan penjualan kredit sebesar 60% dari total penjualan dengan jangka waktu kredit 4 bulan. Dari kredit tersebut, pembeli harus mengangsur hutangnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 30% dalam jangka waktu 1 sampai dengan 20 hari setelah penjualan. Yang kedua, 20% dalam jangka waktu 21 hingga 30 hari setelah penjualan. 30% dalam jangka waktu 31 hari sampai dengan 60 hari setelah penjualan. 4. 10% dalam jangka waktu 61 hari sampai dengan 90 hari setelah penjualan. 5. 10% dalam jangka waktu 91 hari sampai dengan 120 hari setelah penjualan. Untuk penjualan kredit yang direncanakan selama 3 bulan pertama pada tahun 2012, contohnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu penjualan kredit tanpa diskon. Kemudian berikut merupakan rencana pengumpulan piutang pada bulan Januari hingga Maret dengan estimasi perhitungan dari bulan Januari hingga bulan Juni.
Untuk perhitungan dan rencana pengumpulan piutangnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu resiko penjualan kredit. Keberhasilan atau kegagalan kebijakan penjualan tergantung pada permintaan atas produk yang dijualnya. Kebijakan penjualan secara kredit akan meningkatkan penjualan perusahaan, tetapi juga menimbulkan resiko. Berikut resiko-resiko dari penjualan kredit. Yang pertama, periode pengumpulan piutang yang tidak tepat. Yang kedua, piutang yang tidak tertagih atau pembeli tidak membayar utangnya kepada perusahaan, disebut juga dengan kredit macet. Yang ketiga, besarnya investasi yang tertanam dalam piutang tidak seimbang dengan manfaat yang diperoleh dari kebijakan kredit. Dengan demikian, maka cara untuk memperkecil resiko kredit yaitu yang pertama, perusahaan menilai calon debitur berdasarkan 5K, yaitu karakter, capital, kolateral, kapasitas, dan kondisi. Cara yang kedua, perusahaan memperkirakan besarnya resiko yang mungkin dialami berdasarkan pengalaman masa lalu dengan menganalisa presentase besarnya piutang tak tertagih dan mengklasifikasikan berdasarkan umur piutang. Yang ketiga, apabila resiko piutang tak tertagih sudah diperkirakan, maka dapat digunakan untuk memperkirakan arus kas masuk dari piutang dengan mengurangkan piutang yang ada dengan perkiraan resiko yang tidak tertagih. Kemudian kebijakan penambahan jangka waktu kredit. Kebijakan penambahan jangka waktu kredit akan meningkatkan penjualan yang berasal dari pelanggan lama dan masuknya pelanggan baru. Perpanjangan jangka waktu akan meningkatkan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Perpanjangan jangka waktu dibenarkan apabila hasil yang diharapkan dari perpanjangan waktu kredit tersebut lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan akibat kebijakan tersebut. Berikut contoh soal penerapan kebijakan penambahan jangka waktu kredit. Perusahaan Andalusia dalam tahun 2011 telah melakukan penjualan. Hasil produksinya sebanyak 8.000 unit. Seluruh penjualan dilakukan secara kredit dengan jangka waktu 30 hari. Perusahaan merencanakan meningkatkan penjualannya pada tahun ke tahun yang akan datang dengan merubah jangka waktu kreditnya menjadi 60 hari. Dengan merubah jangka waktu kredit, penjualan tahun 2012 diharapkan naik sebesar 5%. Biaya produksi yang ditanggung perusahaan meliputi biaya tetap sebesar Rp1.200.000, biaya variabel per unit Rp250, sedangkan harga penjualan per unitnya adalah Rp600. Apabila jangka waktu diperpanjang menjadi 60 hari, maka terdapat biaya tambahan modal untuk investasi piutang yang diperhitungkan sebesar 25% dan tambahan biaya gaji pengawas produksi sebagai biaya tetap sebesar Rp100.000. Dari informasi tersebut, apakah kebijakan perpanjangan jangka waktu kredit perlu dilaksanakan? Untuk menyelesaikan masalah di atas, perlu kita lakukan perhitungan manfaat kenaikan penjualan dan biaya yang dikeluarkan dengan perpanjangan waktu kredit. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita harus menghitung laba tahun 2011 terlebih dahulu. Pada tahun 2011, terdapat total penjualan 8.000 unit, maka total penjualannya sejumlah 4.800.000. Kemudian menghitung HPP dengan biaya tetap sebesar 1.200.000 dan biaya variabel sebesar 2 juta, maka harga pokok penjualannya 3.200.000. Laba yang diperoleh pada tahun 2011 sebesar 1.600.000. Langkah yang kedua yaitu menghitung laba pada tahun 2012 dengan syarat total penjualannya yaitu kenaikan 5% dari tahun sebelumnya, yaitu dihitung dengan 105%.
maka total penjualannya yaitu 8.400 unit. Maka besarnya total penjualan yaitu 5.040.000 dengan biaya tetap 1.300.000 dan biaya variabel 2.100.000. Maka harga pokoknya 3.400.000. Maka laba yang didapatkan pada tahun 2012 yaitu sebesar 1.600.000. Langkah selanjutnya yaitu menghitung tambahan laba dan biaya modal pada tahun 2012. Dengan adanya perpanjangan waktu kredit dari 30 hari menjadi 60 hari, maka tambahan laba yang diperoleh oleh perusahaan yaitu dapat dihitung dengan cara laba yang diperoleh pada tahun 2012 dikurangi dengan laba yang diperoleh pada tahun 2011. Maka 1.640 dikurangi dengan 1.600 sama dengan 40.000. Investasi piutang pada tahun 2011 dapat dihitung dengan cara 30 hari dikali 3.200 dibagi dengan 360 hari, maka sebesar Rp266.667. Investasi piutang tahun 2012 dapat dihitung dengan cara 60 hari dikali 3.400 dibagi dengan 360 hari, maka besarnya investasi piutang tahun 2012 sebesar Rp566.667. Maka dapat dihitung tambahan modal investasi yaitu Rp566.667 dikurangi dengan Rp266.667 sebesar Rp300.000 dengan tambahan modal 25% dikali dengan tambahan modal investasi yaitu Rp300.000 sama dengan Rp75.000. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan tambahan laba dan tambahan biaya di atas, ternyata perpanjangan jangka kredit akan menghasilkan tambahan laba sebesar Rp40.000, lebih kecil dibandingkan dengan tambahan biaya modalnya yaitu sebesar Rp75.000. Oleh karena itu, kebijakan memperpanjang jangka waktu kredit tidak menguntungkan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.